Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Mustafa Firdaus, NIM 81114203554 dari Rombel 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional yaitu bagian hukum yang mengatur kegiatan entitas berskala internasional. Pada awal mulanya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional. Dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional yaitu hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan sebagai menunjukkan pada aturan sejak dahulu kala dan perhitungan hukum yang berlanjut dalam hubungan selang raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan selang bagian warga, bangsa-bangsa atau negara. Dalam buku Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian, karya Prof. Dr. Muhammad Asri, SHMH, dan Rapong Samudin, LC.MA, disebutkan bahwa hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional perdata. Hukum internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan keperdataan melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum, masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sementara itu, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional publik yang biasa disingkat menjadi hukum internasional didefinisikan oleh J.G. Stark sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang mengikat dan ditaati negara-negara dalam hubungan di antara mereka. Meliputi yang pertama ada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi, hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. Yang kedua ada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Mokhtar Kusumadja memberikan pengertian hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara. Antara lain, yang pertama, negara dengan negara. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum bukan negara atau satu sama lain. Sebelumnya, hukum internasional disebutkan dalam beragam istilah dan rumusan pengertian yang berbeda. Setiap definisi turut dipengaruhi oleh waktu dan pandangan falsafah, serta teori-teori yang berkembang pada waktu definisi dirumuskan. Definisi hukum internasional yang dikeluarkan oleh penulis pada abad 18 memberikan penekanan yang berlainan dengan definisi yang diberikan oleh penulis-penulis lainnya pada pertengahan dan akhir abad 20 yang telah memasukkan unsur-unsur baru dalam definisinya, yang pada masa sebelumnya belum mempunyai arti penting. Salah seorang penulis
awal hukum internasional, Emrich de Vattel menyatakan bahwa the law of nation is the science which teaches the right subsisting between national or states and the obligation corporated to those rights. Sementara itu, Hackworth mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar negara. Penulis lainnya, Burley, mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai himpunan kaidah-kaidah dan asas-asas tindakan yang mengikat bagi negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa atau the law of nation, hukum antar bangsa atau the law among nations, dan hukum antar negara atau interstate law. Dalam batas-batas tertentu, istilah-istilah itu juga menggambarkan ruang lingkup atau substansi dari hukum internasional itu sendiri, bahkan juga menunjukkan masa lalunya. Sebagai contoh, istilah hukum bangsa-bangsa dan hukum antar bangsa digunakan ketika mulai dikenal negara-negara yang berdasarkan asas kebangsaan. Ketika negara dan bangsa dipandang identik dan dalam praktik digunakan silih berganti. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dari hubungan hukum antar bangsa atau antar negara yang berasaskan kebangsaan disebut hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa. Terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Pada bagian lain, dikemukakan juga bahwa hukum internasional dalam arti luas termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi, bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh J.G. Stock bahwa pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa paling awal. Karena justru pada periode kuno, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat, traktat, kekebalan duta besar, peraturan perang ditemukan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir kuno. Di Cina kuno ditemukan aturan penyelesaian melalui arbitras dan mediasi. Demikian juga di Yunani kuno dan Romawi kuno. Sedangkan sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari 400 tahun terakhir ini. Pada mulanya berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antar mereka, dan adanya bukti-bukti pengaruh dari ahli hukum pada abad ke-16, 17, dan 18. Lagi pula, hukum internasional masih diwarnai oleh konsep-konsep kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh, dan kemerdekaan negara-negara yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan Eropa modern, juga dianut oleh negara-negara non-Eropa yang baru muncul. Dengan demikian, sejarah hukum internasional sama tuanya dengan adanya masyarakat internasional. Meskipun dalam taraf tradisional yang berbeda dengan masyarakat internasional dalam arti modern. Dengan menggunakan kedua pendekatan di atas, sejarah perkembangan hukum internasional dalam pembahasan ini akan dimulai pada masa klasik,
yaitu masa India kuno, Mesir kuno, Cina kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Kemudian pada masa abad pertengahan, yaitu pada abad 15 dan abad 16, masa hukum internasional modern. Yaitu masa hukum internasional modern yaitu pada abad ke-17, 18, 19, 20, dan hingga saat ini. Sejarah perkembangan hukum internasional dari masa klasik hingga masa modern. Yang pertama ada hukum internasional klasik. Hukum internasional klasik sendiri dimulai dari India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja yang disebut Desa Dharma. Gautama Sutera dan Undang-Undang Manu memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antar raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Namun tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang. Yang kedua ada Cina kuno. Cina kuno memperkenalkan nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok berkuasa. Pembentukan sistem kekuasaan negara yang bersifat regional tributary state, pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Konghucu. Yang ketiga ada Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunisipal. Hukum intermunisipal yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunisipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun kaidah intermunisipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Pembedaan golongan penduduk Yunani menjadi dua, yaitu orang Yunani dan orang bukan Yunani atau yang sering disebut dengan barbar. Pada masa itu juga telah dikenal ketentuan perwasitan atau wakil-wakil dagang atau yang lebih dikenal dengan konsul. Sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional adalah konsep hukum alam. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi. Selanjutnya yang keempat ada Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Sumbangan utama bangsa Romawi bagi perkembangan hukum pada umumnya dan sedikit sekali bagi perkembangan hukum internasional. Pada masa Romawi ini diadakan perbedaan antara ius natural dan ius gentium. Ius gentium atau
Hukum masyarakat menunjukkan hukum yang merupakan sub dari hukum alam atau ius natural. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius natural atau hukum alam meliputi seluruh fenomena alam. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum pada umumnya yaitu dengan adanya The Corpus Juris Civilis. Pada masa Kaisar Justinianus, konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, pacta sunt servanda. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karena itu, tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Yang selanjutnya ada masa abad pertengahan. Hukum internasional pada abad ke-15 dan 16. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age atau masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan tahta suci. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Selain itu, beberapa hasil karya ahli hukum memuat mengenai persoalan peperangan, seperti Bartolo yang menulis tentang tindakan balas yang seimbang atau reprisal. Honoré de Bonnet menghasilkan karya The Tree of Battles pada tahun 1380. Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti, sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, dan benih-benih perkembangan hukum internasional mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya sekulerisasi seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformis gereja, dan seiring dengan mulai terbentuknya negara-negara modern, misalnya Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul Six Livres de la République pada tahun 1576 mengemukakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hak mutlak bagi lahirnya entitas suatu negara. Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer.
Hukum mengenai pengambil alihan wilayah berkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika. Beberapa ahli hukum seperti Francisco de Victoria yang memberikan kuliah di Universitas Salamanca Spanyol bertujuan untuk justifikasi praktek penaklukan Spanyol. Ia menulis buku Relectio de Indies yang menjelaskan hubungan bangsa Spanyol dan Portugis dengan bangsa Indian di benua Amerika. Di dalam buku itu juga dikemukakan bahwa negara tidak dapat bertindak sekehendak hatinya, dan ius inter gentes atau hukum bangsa-bangsa diberlakukan bukan saja bagi bangsa Eropa, tetapi juga bagi semua umat manusia. Alberico Gentili dengan hasil karyanya De Jure Belli Libri Tres pada tahun 1598. Hasil pemikiran lainnya adalah studi tentang hukum perang, doktrin perang adil, pembentukan traktat, hak-hak budak, dan kebebasan di laut. Pada abad ke-15 dan 16 telah terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memporak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa yang mengguncang fundament-fundament umat Kristen pada abad pertengahan. Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Mereka menyadari perlunya serangkaian kaidah untuk mengatur hubungan antar negara-negara tersebut. Andai kata tidak terdapat kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap, maka para ahli hukum wajib menemukan dan membuat prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan nalar dan analogi. Mereka mengambil prinsip-prinsip hukum Romawi untuk dijadikan pokok bahasan studi di Eropa. Mereka juga menjelaskan preseden-preseden sejarah kuno, hukum kanonik, konsep semi-teologis, dan serta hukum alam. Di antara penulis-penulis pelopor itu antara lain adalah Hugo de Groot atau Grotius, Victoria pada tahun 1480 hingga 1546, Belli pada tahun 1502 hingga 1575, Brunus pada tahun 1491 hingga 1563, Fernando Vasquez de Manchaca pada tahun 1512 hingga 1569, dan Ayala pada tahun 1548 hingga 1617. Tulisan-tulisan para ahli hukum ini yang terpenting adalah pengungkapan bahwa satu pokok perhatian hukum internasional pada abad ke-3 adalah hukum perang antar negara, dan dalam kaitan Eropa telah mulai menggunakan tentara tetap. Suatu praktek yang tentunya menyebabkan berkembangnya adat istiadat dan praktek-praktek peperangan yang seragam. Francisco Suarez pada tahun 1548
hingga 1617 yang menulis buku De Legibus Ae Deo Legislator atau On Laws and Good as Legislator, yang mengemukakan adanya suatu hukum atau kaidah objektif yang harus diikuti oleh negara-negara dalam hubungan antar mereka. Ia juga meletakkan dasar suatu ajaran hukum internasional yang meliputi seluruh umat manusia dan gentilis. Hugo de Groot atau Grotius pada tahun 1583 hingga 1645, orang yang paling berpengaruh atau atas keadaan hukum internasional modern, dan dia dianggap sebagai bapak hukum internasional. Karyanya yang terkenal adalah buku On the Law of War and Peace, The Jure Belli Archpacis, pada tahun 1625. Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas dalam keputusan-keputusan pengadilan. Sumbangan pemikirannya bagi perkembangan hukum internasional adalah pembedaan antara hukum alam dengan hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa berdiri sendiri terlepas dari hukum alam dan mendapatkan kekuatan mengikatnya dari kehendak negara-negara itu sendiri. Beberapa doktrin Grotius bagi perkembangan hukum internasional modern adalah pembedaan antara perang adil dan tidak adil, pengakuan atas hak-hak dan kebebasan individu, netralitas terbatas, gagasan tentang perdamaian, konferensi periodik antara penguasa-penguasa negara, serta kebebasan di laut yang termuat dalam buku Mare Liberum pada tahun 1609. Samuel Pufendorf pada tahun 1632 hingga 1694 dalam buku De Jure Nature et Gentium menyatakan bahwa hukum internasional dibentuk atas dasar hak-hak alamiah, universal, dan perang sebagai alat hanya dapat disahkan melalui syarat-syarat yang ketat. Zeuxis pada tahun 1590 hingga 1660, penganut aliran positivisme, lebih memberikan perhatian pada hukum internasional dalam keadaan damai pada hukum perang. Yang ketiga ada hukum internasional modern. Pada abad ke-17 dan 18, hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional oleh Jeremy Bentham. Pengertian baru ini berpengaruh pada isi hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditunjukkan untuk mengakhiri perang antar kelompok dan antar agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa.
Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi didasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintah. Dasar-dasar Perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya Perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Adanya kecenderungan dari para ahli hukum untuk lebih mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional, terutama dalam bentuk traktat dan kebiasaan, dan mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Para penulis terkemuka pada abad ke-17 dan 18 antara lain Cornelis van Bekershoek pada tahun 1673 hingga 1743 yang mengemukakan pentingnya actual practice dari negara-negara daripada hukum alam. Sumbangan pemikiran lainnya teori tentang hak dan kewajiban dari negara netral. Yang kedua ada Christian Wolff pada tahun 1632 hingga 1694 mengemukakan teori mengenai civitas maxima yang sebagai negara dunia meliputi negara-negara dunia. Yang ketiga ada von Martens pada tahun 1714 hingga 1767 dalam Recueil des Traités, yaitu suatu kumpulan perjanjian yang masih merupakan suatu kumpulan berharga hingga sekarang. Emmerich de Vattel pada tahun 1714 hingga 1767 memperkenalkan prinsip persamaan antar negara-negara. Pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa. Modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan baru terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga
arbitrase internasional. Praktek negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Hasil karya para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada praktek yang berlaku dan mengesampingkan konsep hukum alam, meskipun tidak meninggalkan pada reason dan justice, terutama apabila sesuatu hal tidak diatur oleh traktat atau kebiasaan. Para ahli hukum yang terkemuka pada masa ini antara lain: yang pertama ada Henry Wheaton. Henry Wheaton sendiri menulis buku Elements of International Law. Yang kedua ada De Martens. De Martens sendiri menulis buku yang semata-mata didasarkan atas praktek negara-negara tidak menurut hukum alam. Ahli hukum yang terkemuka pada masa ini lainnya adalah ada Kent, Kluber, Phillimore, Calvo, Fiore, dan Hale. Itu adalah para ahli hukum yang terkemuka pada abad 19. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional adalah wadah The Law International Association dan Institut Detroit International. Hukum internasional juga menjadi objek studi dalam skala yang luas dan memungkinkan penanganan persoalan internasional secara lebih profesional. Pada abad yang terakhir ada abad ke-20 hingga saat ini. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini. Mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague pada tahun 1899 dan pada tahun 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental individu.
Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional. Pengangkutan internasional melalui laut, pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di ruang kosmos, pengawasan lingkungan hidup, menetapkan rezim baru untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di dasar laut dan di luar batas-batas teritorial, sistem jaringan informasi dan pengamanan data-data komputer serta terorisme internasional. Beberapa persoalan hukum internasional yang kerap kali timbul dalam hubungan internasional antara lain adalah klaim ganti kerugian yang menimpa warga negara suatu negara di negara lain. Penerimaan dan pengusiran warga asing oleh suatu negara, persoalan nasionalitas, pemberlakuan ekstrateritorial beberapa perundangan nasional, penafsiran perjanjian internasional, serta pemberlakuan suatu perjanjian yang rumit diberlakukan sebagian besar negara di bidang perdagangan, keuangan, pengangkutan, penerbangan, serta energi nuklir. Pelanggaran hukum internasional yang berakibat perang, perlucutan senjata, dan perdagangan senjata ilegal. Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa hukum internasional tetap diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional, hukum internasional. Hukum internasional sendiri diharapkan dapat mengatur dan memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan adil, sehingga dapat diakui dan diterima oleh negara-negara atau pihak-pihak yang sedang bertikai. Tidak bertentangan dengan perundangan nasional suatu negara dalam suatu tatanan sistem hukum internasional yang bersifat global. Saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.